Sobat Air, selamat datang kembali di podcast Surabaya Bicara. Tempat kita ngobrol santai membahas berbagai hal seputar pelayanan air minum di kota Surabaya. Pada episode kali ini, kita punya topik yang sangat menarik dan sedang ramai dibicarakan, yaitu proyek rehab pipa 1000 di Bundaran Waru. Proyek ini adalah salah satu pekerjaan strategis Perumda Air Minum Surya Sembada. Dan hari ini sudah hadir bersama saya sosok yang memimpin langsung proyek ini, yaitu Bapak Luis Andi Lungatu sebagai manajer proyek perpipaan operasi Perumda Air Minum Surya Sembada. Beliau didampingkan oleh Bapak Mahfud, beliau sebagai supervisor proyek perpipaan operasi zona 1 dan 2. Baik, selamat datang Pak Andi Lun dan Pak Mahfud. Ya, Bagaimana kabar hari ini? luar biasa, sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Mahfud, saya juga. Alhamdulillah baik, sehat. Kita mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu ya. Bisa dijelaskan kepada Sobat Air, sebenarnya apa itu proyek rehab pipa 1000 di Bundaran Waru dan kenapa pekerjaan ini penting bagi pelanggan PDAM di kota Surabaya? Jadi proyek Pipa Waru ini menjadi salah satu proyek strategis kami Perumda Air Minum yang sudah direncanakan selama 3 tahun terakhir ya. Karena historisnya bahwa kami punya 5 pompa di pompa Ketengan, yang mana sekarang baru beroperasi 2 pompa. Nah, sehingga dari kapasitas ini kami rasa belum maksimal dari pipa ini. Ini yang bisa kami tingkatkan. Gimana caranya? Dengan menambah jalur dari Bundaran Waru ini pipa 1000 ini gitu. Ya. Baik, sebenarnya sebelum direhab ini kondisi pipa lamanya seperti apa, Pak? Kondisi pipa lamanya ada Bu, kami indikasi ada pengurangan dimensi ya, atau mungkin ada sedimen atau seperti apa sehingga kan belum bisa maksimal. Jadi aliran pipa tersebut belum maksimal. Nah gitu. Mengapa lokasi Bundaran Waru ini menjadi titik yang krusial atau penting pada jaringan distribusi PDAM? Iya. Jadi di Waru ini sebenarnya sudah ada diameter 1000. Nah, cuman ada pengurangan flow ya, ada pengurangan flow di area mana sehingga di jembatan itu kita bisa melihat flow-nya berkurang dan ini yang bisa kami maksimalkan. Nah, akhirnya kami pilihlah titik yang dimana ini bisa nambah diameternya ini, kapasitasnya. Baik Pak. Ternyata proyek ini bukan hanya sekedar mengganti pipa ya, Sobat Air, tapi juga menyangkut keberlangsungan suplai air untuk warga kota Surabaya. Saya akan mencoba menanyakan beberapa hal terkait dengan pekerjaan Waru ini. Yang pertama, tantangan yang terbesar yang dihadapi selama proses rehab pipa di Bundaran Waru ada apa aja ya Pak? Ya, jadi memang banyak tantangan. Kalau ngomong tantangan banyak, tapi yang paling besar karena memang kita bekerja di akhir tahun dan memang curah hujan lagi tinggi-tingginya, dan kita juga bekerja dengan pemasangan pipa 1000 ini harus menggali sekitar 3-4 meter. Jadi kendala kita adalah air hujan dan air tanah. Tapi alhamdulillah bisa kita atasi dengan penambahan pompa sehingga pekerjaan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dalam sekali ya 3-4 meter ya? Iya, dalam Mas. Terus apa lagi ya? Itu terkait itu ya, kontur tanah juga ya. Jadi ketika perencanaan itu kami sudah melakukan tes tanah, uji tanah. Sebenarnya di semua titik. Nah, memang sudah terlihat ada gambaran bahwa di areal yang ini cukup sulit. Karena kenapa kok sulit? Karena ketika di uji tanah itu ada lapisan pasir berlanau. Lanau itu apa Pak? Lanau itu lumpur. Ya, lumpur. Pasir berlanau. Tapi untuk di titik yang MT1 yang di arah Ketengan sana itu lanau berpasir. Jadi kalau di sini pasir berlanau berarti dominasinya adalah pasir. Nah, ketika dominasi pasir biasanya ada air tanah di situ. Cuman ketika pengujian tes tanah kami tidak bisa melihat kandungan air tanah yang terkandung berapa banyaknya lah itu. Ternyata ketika digali, kami menggali itu ternyata menjadi suatu hambatan yang cukup menguras energi kami di lapangan. Sumber air tanahnya banyak. Yang masuk ke lubang itu banyak banget. Nah, tadi yang disampaikan Pak Mahfud tadi, kita harus lomba-lomba sama air tanah tadi. Gimana caranya bisa menguras. Nah,
Cuman konsekuensinya ketika kami menguras terus, ada kandungan material yang masuk. Ya ini yang harus juga diantisipasi. Kandungan material lagi. Material apa? Ya material pasir yang terbawa tadi. Oh iya ya. Akhirnya apa? Potensinya ada sliding di sekitar. Nah ini yang benar-benar cukup menguras energi dan pikiran. Makanya kenapa kemarin waktu di Istora Surabaya sampai lama treatment untuk yang di Tingkrotan 4 ini ekstra. Sehingga kami juga harus berkoordinasi dengan tim ahli dari Prof Mugi dari ITS. Treatment apa yang harus kami lakukan di sini? Dari masukan kita growing, kita tambahin chemical supaya air itu nggak bisa masuk. Ternyata ketika ditambah chemical hujan datang. Nah ini faktor alam ini yang benar-benar tantangan kami di lapangan. Baik Pak. Ekstra banget. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, pekerjaan penggantian pipa yang sebegitu besarnya dengan lokasi padat lalu lintas itu bagaimana ya untuk caranya? Soalnya padat lalu lintas ya di sini. Jadi memang Iya. Mas Angga, jadi memang jalur-jalur kita ini melewati titik-titik yang memang di situ kita tidak diizinkan untuk menutup aktivitas. Jadi total kita itu ada yang crossing jalan tol, tepatnya yang di kilometer 746 itu. Kemudian kita juga melintasi jalan nasional, kemudian kita juga melintasi sungai, melintasi rel kereta api. Hanya izinnya ya? Izin sudah kita lakukan tahun sebelumnya. 9 instansi. 9 instansi. Luar biasa. Termasuk Pertamina Aftur. Teman-teman Pertamina Aftur ya, bahwa tekanan pipa Aftur ke Juanda. Bayangkan kalau itu terganggu. Luar biasa. Jadi itu yang membuat pekerjaan kita agak lama karena memang kita butuh penyesuaian terkait. Ya itu tadi kita tidak boleh menutup aktivitas, jadi kita harus memasang pipa itu di bawah tanpa mengganggu aktivitas di atasnya. Kita di sini kan lakukan suatu metode yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Oh, oke. Kendala teknis yang dihadapi di lapangan apa ya? Dari pemasangan pipa diameter 1000 ini. Ya, itu tadi Mas Angga yang paling krusial memang selain selain Tanah ya. untuk tanah, air yang mati dalam penggalian ya teknik itu yang paling membuat terkuras ini. Kalau untuk perizinannya gampang apa susah, Pak? Ya perizinan alhamdulillah disupport semua pihak. Ya meskipun butuh effort yang luar biasa, kami disupport semua pihak bahwa termasuk juga jalan bebas hambatan sampai kementerian semua ya izin ya. Semua sampai kementerian. Kemarin kami nggak ada pilihan. Ya kami harus beriringan dengan semua utilitas. Kami nggak ada pilihan, kami harus beriringan. Termasuk Pertamina Aftur. Kalau kamu disuruh milik, nggak ada yang milik karena ya ini kami harus lakukan, harus sejajar. Termasuk Pertamina Aftur, tol lah itu. Ya tolong kami diberikan ruang. Akhirnya mereka semua support, alhamdulillah seperti itu. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Kalau untuk keamanan pekerjaan yang di lapangan bagaimana ya dalam proses berlangsungnya? Tiga-tiganya kalau K3 memang kita selalu bersama dari semua pihak, jadi baik dari K3 kontraktor, K3 dari konsultan pengawas, dan K3 dari kita sendiri itu selalu berkoordinasi, selalu rutin untuk melakukan monitoring untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan. Alhamdulillah juga dari kantor safety induction ya terus ya dari tim kami, tim kita K3 sendiri selalu safety induction mungkin di resikit atau di lapangan setiap minim berapa Minim 1 minggu sekali. 1 minggu sekali safety induction lah itu rutin dilakukan. Luar biasa ya kesulitannya, mulai perizinan, kontrolnya, dan lalu lintas. Sangat Kompleks. Kompleks. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjut sama Mbak Widya ya. Ya, baik. Pertanyaannya, karena proyek ini menyangkut jalur pipa utama ya Pak ya, masyarakat tuh penasaran. Kan kita tutup semua nih, di dalamnya kan mungkin nggak semua orang tahu meskipun kita udah pernah membuat konten tentang ini. Nah mereka tuh pengen tahu selama pekerjaan berlangsung itu apa ada dampak ke masyarakat ya? Maksudnya selain dari gangguan lalu lintas juga apakah mematikan air atau hanya mematikan ketika koneksi aja Pak?
Ya, tidak ada dampak kepada masyarakat, pelayanan air kita tidak ada dampak. Alhamdulillah juga metode yang kami pilih dan kami rencanakan ini benar-benar seminim mungkin gangguan pelayanan air kepada pelanggan. Kecuali tadi terhadap layanan lalu lintas ya, mungkin ya itu. Kalau layanan aman, kami pastikan aman. Baik, langkah apa yang dilakukan oleh tim untuk meminimalkan gangguan layanan tadi, Pak? Gangguan layanan tadi ya, apa ya, gangguan layanan ini tidak ada, Pak. Saya rasa tidak ada gangguan layanan ya, karena pada waktu proses koneksi pun kami menggunakan metode tapping ya, tapping di mana ketika kami untuk menyambung ke pipa yang baru tidak perlu mematikan. Jadi pipa lama ini kamu cukup ngebor, sehingga langsung pipa ini bisa kami aliri. Jadi tidak harus mematikan yang lama, pelanggan terganggu enggak. Ini memang treatment ini yang kami pilih memang dari awal, karena pipa primer ya, ketika terganggu normalisasinya saja sudah harian, iya harian. Betul. Separuh Surabaya mati sudah. Nah ini yang kami jaga, nggak boleh. Baik Pak Andilun dan Mas Mahfud, bagaimana timnya Bapak, tim PPO ini bekerja sama dengan bagian terkait atau humas untuk memberikan informasi kepada warga terkait pekerjaan ini? Ya. Setiap aktivitas pekerjaan, baik itu pekerjaan yang memang membutuhkan koneksi, karena memang pekerjaan kita ini tidak hanya di Bundaran Waru, di lainnya kami terus berkoordinasi. Kalau ada pekerjaan dengan koneksi, pasti kita akan melakukan tutor-tutor rumah. Jadi nantinya humas yang nanti akan melakukan pengumuman dari metode-metode yang memang sudah aktif di PDAM untuk bisa diketahui oleh pelanggan, yang nantinya pelanggan bisa mengantisipasi gangguan tersebut, bisa bersiap-siap untuk penagihan atau Kampung air ya. Kampung air, ya. Baik sekali Pak, karena komunikasi yang jelas untuk warga ini sangat penting ya, supaya pelanggan atau warga Kota Surabaya itu mengetahui tentang proyek ini dan mereka bisa mengantisipasi apabila ada pemadaman atau penurunan tekanan seperti itu. Baik, sebelum kita memasuki segmen 5 ini ada teman-teman kayaknya haus nih, Pak Andilun dan Pak Mahfud. Monggo silakan Pak. Oh siap. air hidup. Terima kasih. Terima kasih. Panas Pak Adam. Kita minum bersama Sobat Air. Ini adalah air dari produksi Segar. Baik, setelah kita udah merasakan nikmatnya minuman yang segar ini, kita lanjut ke segmen 4 yang akan dipandu oleh Bapak Angga. Silakan Pak Angga. Iya, terima kasih Mbak Widya. Ini tadi kan menjelaskan masalah teknologi yang diterapkan seperti hot tapping. Kenapa bapak-bapak menggunakan teknologi hot tapping untuk pekerjaan di lapangan? Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Andilun tadi, memang karena pipa yang kita koneksikan nanti adalah pipa primer, pipa 1000 meter yang memang tidak boleh dilakukan penutupan aliran air, maka kita memilih metode hot tapping yang memang metode itu bisa dilakukan tanpa menutup aliran air. Ini tanpa mengganggu pelayanan ke pelanggan. Oh, seperti itu ya. Kalau untuk yang metode lain tanpa mematikan aliran tidak ada ya? Kalau selain hot tapping itu? Setahu kami tidak ada ya, tadi. Oh iya, siap. Yang sering kita lakukan ya hot tapping ya, tanpa mematikan ya. Iya. Selebihnya belum tahu. Untuk pertanyaan selanjutnya, proyek ini menjadi rencana besar meningkatkan infrastruktur pipa Surabaya tidak? Ya, Ya, sangat. ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, mungkin di awal bahwa dari kami itu dari pompa ketegan. Ya. Nah ini sedikit ya nyambung sama proyek sebelah Pak Hendro yang kemarin, Ya. bahwa kami membangun instalasi baru 1000 liter per detik di Karangpilang. Nah ini tujuannya kemana? Tujuannya untuk meningkatkan keandalan di daerah utara. Nah dari produksi yang 1000 tadi itu akan digiring ke 2 rumah pompa kami. Yang pertama satu di Ketegan dan di Putat Gede. Jadi dari 1000 tadi akan kami bagi 2, 500 liter per detik, 500 detik. Jadi 500-nya ke arah Ketegan ini dari
timur ke utara, lalu 500 lagi ke rumah pemuda gede dari barat ke utara. Harapannya semua untuk peningkatan di daerah utara. Jadi targetnya Pak Wali kemarin dengan direksi 2 meter kolom air di semua jam. Nah, cuman kami belum bisa maksimal di jam tertentu untuk daerah utara, masih belum bisa mencapai 2 meter kolom air. Nah, ini tujuannya harapannya dengan penambahan dari Pak Hendro, dari pembangunan instalasi tadi, berikut supporting dari kami, bangun pipanya, infrastrukturnya, sehingga bisa tercapai tadi. Targetnya full di 24 jam, 2 meter kolom air. Menarik sekali ya. Iya. Menarik sekali pembahasan kali ini ya. Berarti ini untuk menambah untuk 2 meter kolom air 24 jam, kemudian menambah suplai ke aliran utara, dan menambah pasokan air untuk wilayah utara juga. Siap. Oh iya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vidya. Ya, Pak Andilun dan Pak Mahfud, sebelum kita tutup nih, apa pesan dan harapan Bapak terhadap pelanggan mengenai proyek-proyek infrastruktur seperti ini? Mungkin kita bisa seperti memohon pengertian dari pelanggan apabila lalu lintas terganggu atau layanan sedikit terganggu. Jadi yang pertama kami mohon maaf apabila selama masa pelaksanaan pemasangan pipa ini ada gangguan dan dampak yang memang langsung terhadap pengguna lalu lintas dan warga terdampak, khususnya di warga Duku Menanggal. Kami mohon maaf dan kemudian kami mohon doanya pekerjaan ini bisa selesai dengan baik, bisa selesai dengan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga segera bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh seluruh pelanggan Perumda Air Minum Surabaya. Dan tambahan juga terima kasih atas dukungannya ya dari semua instansi yang dari awal kami minta diskusi untuk perizinan, yaitu ada 9 instansi kurang lebih, dan juga warga benar-benar tadi yang disampaikan Pak Mahfud, warga terdampak Duku Menanggal yang sampai sebulan kurang lebih mereka tidak bisa beraktivitas dan terganggu akibat pemasangan pipa diameter 1000. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Andilun, prinsip apa nih atau komitmen apa yang Bapak pegang selama mengerjakan proyek ini? Ya, tentunya yang paling utama adalah prinsip kehati-hatian, baik dari pelaksana konstruksi, dari teman-teman pengawas. Nah, kehati-hatian ini melingkupi semua hal ya, semua aspek. Artinya yang pertama integritas dari tim, dari tim kami PDAM, lalu pengawas, lalu kehati-hatian berikutnya adalah kehati-hatian masa konstruksi dari pelaksana pekerja. Ini yang jangan sampai terjadi suatu insiden yang membahayakan kepada pekerja. Lalu berikutnya kehati-hatian terhadap pengguna lalu lintas, karena kami benar-benar berhubungan langsung dengan pengguna lalu lintas jalan. Nah, mungkin prinsip ini yang harus kami pegang, artinya yang berkorelasi dari metode pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan di lapangan, yaitu yang paling penting itu. Baik, pertanyaan terakhir nih mungkin untuk Pak Mahfud ya, selaku penanggung jawab ya. Targetnya ini selesainya kapan nih Pak Mahfud untuk proyek ini? Kalau targetnya selesai di pertengahan akhir tahun, pertengahan Desember. Iya. Tanggal 15 Desember. Itu nanti kita sampai di rekondisi semuanya ya Pak? Ya. Selesai 100% sampai rekondisi dikembalikan. Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Andilun dan Pak Mahfud serta Mas Angga atas waktu dan penjelasannya. Semoga dengan podcast kita yang sebentar ini ya, kita di lokasi langsungnya nih di Bundaran Waru. Di sini kita bisa sama-sama memahami ya, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan selama proyek berlangsung. Baik, untuk Sobat Air jangan lupa follow akun resmi PDAM Surya Sembada, ada di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Surya Bicara. Terima kasih.